Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Saat ini kita terhubung bersama Bapak Nandang Pangaribowo selaku Korbidatin BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nandang, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa PAL TV. Selamat siang, Mbak Rara. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang Pak tentunya Iya, untuk mengawali perbincangan iya, pada siang hari ini Pak. Seperti berita iya, sebelumnya, nih, Pak bisa jelaskan seperti apa pengaruh El Nino terhadap kondisi musim kemarau di Sumatera Selatan tahun ini khususnya Pak? iya. Kondisi El Nino pada tahun 2026 ini diprediksi akan lebih kering ya dari tahun 2023. Tentunya El Nino sudah pernah kita rasakan sejak tahun 2015, 2019, 2023. Kita merasakan El Nino dan tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dari wilayah Sumatera Selatan sehingga uh, di wilayah Sumatera Selatan tersebut bisa semaksimal mungkin untuk menghandle kegiatan Satgas Karhutla yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Baik, Bapak menyebut bahwasannya untuk Sumatera Selatan tahun ini mungkin berpotensi menjadi lebih kering. Apa Pak faktor yang menyebabkan musim kemarau di Sumsel tahun ini berpotensi menjadi lebih kering Pak? Ya, potensi kemarau di Sumatera Selatan tentunya kita tidak lepas ya dari musim-musim yang sudah kita rasakan di saat ini. Tentunya ditambah dengan El Nino akan menyebabkan potensi lebih kering. Dan ini Mhm. sudah kita alami sejak tadi kami sebutkan 2015, 2019, 2023 itu sudah kita rasakan dengan adanya El Nino, kemarau itu akan lebih kering dan tentunya potensi curah hujan itu akan banyak berkurang di berbagai wilayah, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga kita harus mengantisipasi dengan melakukan banyak gerakan-gerakan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan khususnya di daerah wilayah-wilayah gambut yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Baik, selain El Nino yang menjadi faktor utama, apakah ada faktor lain Pak yang membuat kondisi kekeringan di Sumatera Selatan sendiri? Ya, tentunya tingkat kekeringan yang dipengaruhi oleh kemarau dan El Nino itu sendiri juga bisa dipengaruhi oleh kondisi suhu muka laut yang ada di perairan Indonesia, perairan Samudra Hindia. Dan ini dinamika atmosfer ini yang membuat wilayah Indonesia bila kondisinya di dua wilayah samudra tersebut, khususnya Pasifik dan di Samudra Hindia itu kondisinya dalam kondisi dua-duanya positif, itu akan mengurangi curah hujan yang ada di wilayah Indonesia sehingga wilayah khususnya Sumatera Selatan akan semakin kering dan kondisi kemarau akan semakin ekstrim. Demikian. Baik, dan sekarang kita juga sudah merasakan ya Pak ya, sudah mulai terik ya untuk cuaca sendiri dan juga untuk hujan sendiri juga sudah jarang turun ya Pak ya, bahkan cuma satu kali kalau Ya, tidak salah ya Pak ya. Nah, apakah ya. ini kita sudah masuk dalam puncak musim kemarau Pak, atau mungkin belum puncaknya ini Pak? Ya, prediksi kami untuk puncak musim kemarau ini akan berada di bulan Agustus ini hingga nanti Mhm. September. Tapi patut diwaspadai pada bulan September nanti tentunya akan lebih panas dan lebih kering, sehingga ini akan berdampak ke berbagai sektor di Sumatera Selatan, khususnya pertanian, lalu LH, lingkungan hidup, juga kehutanan, perkebunan, dan tidak lupa sosial dan kesehatan itu semua terdampak. Diprediksi dengan adanya El Nino tersebut akan menyebabkan dampak-dampak sosial tersebut. Demikian. Baik, kalau dilihat dari data BMKG sendiri, apakah kondisi kemarau yang lebih kering ini diperkirakan akan berlangsung lebih lama Pak, jika dibandingkan dengan sebelumnya Pak? Ya, prediksi kami untuk wilayah Sumatera Selatan Mhm. yang sudah kami rilis sejak Mei lalu, yang kami update untuk wilayah Sumatera Selatan, prediksi musim kemarau di tahun 2026 ini akan lebih panjang dan Baik. diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Oktober nanti, dan mungkin baru ada tanda-tanda hujan itu di akhir eh, Oktober dan bulan November nanti. Demikian. Baik, lalu untuk wilayah yang patut diwaspadai atau terdampak oleh musim kemarau ini, wilayah mana saja, Pak? Ya, hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan ya terdampak Mhm. musim kemarau ditambah dengan adanya El Nino. Ini
seluruh kota kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini terdampak. Jadi curah hujan yang kita rasakan yang sudah minim itu tercatat sebagai hari tanpa hujan itu akan semakin panjang dan tentunya menyebabkan beberapa titik-titik daerah yang kekurangan air khususnya di lahan-lahan pertanian. Dan ini juga mungkin berdampak pada kurangnya air bersih juga terus akan meningkatkan kurangnya kualitas udara saat musim kemarau. Dan Baik. ini juga kita lihat biasanya di musim kemarau ini wilayah Sumatera Selatan kita tahu adalah banyak daerah-daerah lahan gambut yang menyebabkan bisa bila ada banyak hotspot akan menyebabkan titik-titik karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Dan ini perlu diantisipasi daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan seperti Musi Banyuasin, lalu ada Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, lalu sebagian Muara Enim, Pali, Kota Prabu Muli, dan Oku Timur. Ini daerah-daerah yang kalau terdampak karhutla akan menyebabkan bencana asap seperti tahun 2015, tahun 2019 yang masuk ke Kota Palembang. Karena anginnya saat musim kemarau itu akan bergerak mulai dari timur, tenggara, dan selatan dan bergerak ke arah Kota Palembang hingga ke utara. Demikian. Baik, Pak Nandang selaku Korbidaltin BMKG sendiri, melihat kejadian hal ini, apakah ada langkah khusus, langkah mitigasi yang harus dilakukan pemerintah daerah khususnya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau ini, Pak? Ya, langkah-langkah ini sudah sejak beberapa bulan yang lalu ya sudah kita koordinasikan dengan BNPB, BPBD, lalu Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan. Tentunya kita berkolaborasi melalui Pusdalop. Kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tentunya juga melakukan pembahasan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC yang kita lakukan sejak bulan Mei agar lahan-lahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan tersebut basah sehingga tingkat kemudahan kebakaran itu menjadi minim dan asap itu kita usahakan melalui pemerintah daerah, Pak Gubernur dan Bapak Bupati, Wali Kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan bekerja sama untuk menzerokan asap pada tahun 2026 ini. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Nandang Pangaribowo selaku Korbidaltin BMKG sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisian dan selalu menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, baik, terima wabarakatuh. kasih.